Jadi mohon donasinya untuk kemudian perhatian yang lebih sungguh-sungguh ke depannya, Bang. Oke, kita akan cobakan ini. Ini berarti ini lebih jelasnya berarti 2 orang aja beliau sekarang di Iya, Bang. di camp ya. Itu yang saya pikirkan. Itu berjarak sekarang kau 2. Itu Iya. sisa makanan atau gimana persediaan makanannya, Bang? Terkadang, Bang, saya kirim makanan pulang donasi, saya langsung ke atas mengantar donasi. Ini baru untuk saya, Bang. Yang ini 2 orang tanpa lampu, Bang, di sana. Oke. Berarti penerangan yang penting kali ya, Pak ya? Ya, penerangan, Oke. Bang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Kampung Gitu. Ini kita udah sampai di Kotorana sana, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pagi ini sekitar jam 9 kita akan menuju ke Morowai, Pacuan Taba, dan ke Ngalau Gadang. Nah, ini. Bang, ini kayaknya udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 2. Kayaknya roda 4 mungkin akan bisa juga sana. Pagi ini sekitar jam 9.25. Ini ada 2 ekskavator yang ke sana. Kayaknya udah mulai dipindahkan ke arah tengah. Aliran sungai jalan ini udah mulai menyempit, dan yang bagian ini kayaknya udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 2. Kayaknya ntar lagi bisa juga dengan roda 4. Ini lagi antri dulu sana karena ekskavatornya lagi menurunkan ini, dibikin lebih santai. Oke, kita yang dari bawah dulu naik. Tara dorong tenang. Kancang, lambe namun do kancang, tuh. Namun do kancang we. Masih agak sulit juga dilewati kendaraan berdua di sini sana. Ano itu? Wah, Panjun tuh. Dorong bersama itu nggak bisa. Bisa. Ayo, good
Bisa, insya Allah bisa. Luar biasa sampai di sana. Wih, bau-bauan ya. Alhamdulillah pedagang ikan udah mengarah ke ya, dari lokasi Jalan Putus kita lanjutkan ke arah Moroai sana. Ini sepanjang lebih kurang 3 kilo ke arah Moroainya. Sama jalannya nyaman sana. Kita sampai di Moroai, ini di jembatan Moroai sana. Ini ke kiri ke Jalan Baru Morelan Panjang, kita ke kanan sana, kita menuju ke Pancong Taba dan Galau Gadang. Alhamdulillah udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 4, tapi memang di Kotoranah masih terbatas aksesnya sana. Roda 2 aja yang lebih lancar, kalau roda 4 agak sulit lewatnya. Tapi bisa lah. Namun alhamdulillah udah lebih baik dari sebelumnya sana. Ini kita udah melintas melewati Nagari Moroai menuju ke Pancong Taba. Ini berjarak sekitar ya lebih kurang 5 kilo ke arah Pancong Taba yang sana. Ini sekitar 2 kilo dari Nagari Moroai sana, dari Mertosok Moroai. Ini jalannya udah terban juga bagian kanannya. Udah separuh jalan yang terban ke bawah arus air. Ada juga pohon yang tumbang bukan. Nah, di bagian ini di kandang kambing kalau nggak salah ini namanya sana. Ini jalannya juga ada yang terban nih, aspalnya juga ada yang menggelupas di bagian sini. Ini udah hampir 3 kilo dari Nagari Moroai sana. Ini kondisi hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 sekitar jam 10 pagi. Sekitar 1 kilo lagi kita sampai di Nagari, maksudnya perkampungannya sana, perkampungan Pancong Taba. Dan tak jauh dari sini sekitar 500 meter lagi kita akan bertemu dengan simpang menuju Kampung Dilan. Kampungnya yang masih terisolir sana, ditempuh dengan kendaraan roda 2 sekitar 15 menit atau 20 menit. 6 kilo nanjak sana, jalannya kecil sekitar lebih kurang 1 meter lebarnya. Dan sekarang masih terisolasi juga, dan banyak rumah juga yang rusak, sekitar kalau nggak salah 9 rumah yang hancur. Kemudian ada juga tempat ibadah satu di Piana Bacangnya. Nah, di belakang ini ada simpang menuju Kampung Dilan. Nah, ini sana. Nah, ini kita sampai di simpang Kampung Dilan. Nah, ini kita udah di simpang Kampung Dilan tanah Pancong Taba. Kita bersama Bang Denny. Selamat pagi Bang, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Apa kegiatannya pagi ini Bang? Alhamdulillah kami dari Lembaga Zakat Mandiri Amal Insani hari ini kita distribusi logistik beras dan Indomie ke desa Kotarada sama Kampung Dilan. Kami berhenti pertama di Kampung Dilan, tadi mendistribusikan logistik beras sama Indomie. Kawan kita sedang menuju ke atas untuk menyalurkan langsung ke yang terkena musibah. Nah, setelah ini kita rencana akan mendistribusikan
bagian logistik juga ke kota ranah tersebut yang ada pengungsinya. Oh ya, ke Panjang Taba maksudnya ya? Penyebar. Ya, ke Panjang Taba. Nanti ada rencananya ke arah di Arso ada juga satu lagi Kalau Gadang ada. Berapa tempat lagi rencana? Berapa titik lagi? Kalau dari sana sih mungkin kita balik lagi ya. Oh Balik ya. lagi kita rencana mau ke Kota Padang. Oh gitu ya. Ya. Berarti hari ini dua di Dilan dan Hari ini. di Dilan sama di sana kita fokuskan. Oke. Ya, terima kasih Bang ya. Ya. Yap. Ini lagi dibangun posko untuk Kampung Dilan sana. Ini bersama siapa nama udah kok? Enrizal. Nah, ini salah satu tokoh masyarakatnya sana. Udah Henrizal. Bagi keadaan jalan ke Dilan gini dah. Kalau jalan ke Dilan kini kok bang, alhamdulillah udah bisa dilewati. Cuman titik longsor masih banyak gitu. Jadi kami goro bersama dengan swadaya gitu. Kira-kira ditempuh dengan kendaraan roda 2 masih aman atau gimana nih? Oh kalau untuk sampai ke puncak Dilan, kalau untuk saat sekarang ini masih aman. Cuman sampai ke titik longsor tidak bisa bang. Oh ya, berarti sampai di puncak aja kita parkir atau Iya. sampai ke rumah pertama? Kem yang pertama, Oke. itu bisa. Ya, soalnya nanti kan mana tahu ada kawan-kawan turun sana gitu yang akan mengantarkan bantuan. Ya. Itu bisa nanti di drop di sini atau mungkin ada yang mungkin bisa juga melihat ke lokasinya sana. Ini berjarak sekitar 4 kilo dari lebih kurang 4,5 kilo dari Morowali sana nih. Jadi dan udah gitu insya Allah akan bantu juga kalau ada masyarakat kita yang datang kemari memberikan donasi. Insya Allah dibantu mendistribusikannya sana. Insya Allah dengan swadaya kami bantu. Ya, dan setelah ini ke Pancuang Taba itu berjarak sekitar lebih kurang 500 meter lagi lah. Oke, terima kasih udah ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan keadaan masyarakat gimana udah? Oh alhamdulillah pada saat sekarang itu dilihat pada lahir ya kan. Oh itu sehat. Tapi kalau di batinnya nggak tahu kita kan. Trauma karena mungkin ya. Tingkat traumanya. Apalagi di Bukit Ambacang itu ada lansia 2 orang yang tinggal di camp sekarang. Itu Di orang camp, tua ya. saya Itu mereka tuh sendiri. tinggalnya di rumah atau Di camp. Nggak bisa tinggal di rumah bang, karena tingkat traumanya ada kiri kanan longsor. Jadi beliau naik ke di puncak Bukit Gadang di sini namanya bang. Itu ada saya bikin camp 2 buah rumah tuh dengan rumah yang longsor itu ya kan. Iya. Saya ke sana. Yang pertama itu Alimar, kepala keluarga. Yang kedua Rosman. Itu kami yang pindah ke sana. Nah Rosman itu dijemput oleh anaknya, dibawa ke Limau-Limau. Dia sedang buka apa sekarang bang, rumah. Nah yang orang tua saya itu lansia, yang pertama itu 75 tahun cewek, 78 tahun cowok. Jadi sekarang beliau sering saya tinggal bang, karena saya urus Berarti donasi-donasi. beliau berdua aja di camp tuh ya? Sekarang iya bang, tanpa apa bang, tanpa genset. Oh ya, kemudian yang lain lagi yang maksudnya yang masyarakat yang lain itu? Oh itu ke bawah bang, ke camp yang satu. Oh, camp yang satu lagi ya? Ini Iya. jarak camp satu dengan camp Jauh, yang Bang. itu berapa jarak? 2 kilo bang. Waduh. Iya. Jadi harus melewati Oh daerah. titik longsor, beliau Nah, udah lansia. Nah, kalau seandainya ada masyarakat kita nih, ada relawan yang mau datang ke sana itu gimana caranya, Bang? Kalau ke tempat orang tua saya Iya. itu bisa kita bantu bang. Oh, berarti Bisa jalan bantu, kaki lewat jalan perbukitan ya? Iya lewat perbukitan. Oh saya sering bang itu kalau saya pergi cari donasi saya pulang itu pernah saya tuh dikenjat oleh harimau nih. Oh iya ya. Oh tali tas saya ini bang, nih. Iya iya iya. Saya ini pernah waktu ini saya kayak ini bang. Iya iya iya. Nah, saya pergi kayak gini jalan dalam hutan ya bang ya, dikenjat ini sama harimau di belakang. Jadi demi orang tua saya sering pulang balik bang membantu orang tua saya dan juga masyarakat saya di Kampung Dilan bang. Jadi mohon donasinya untuk Kampung Dilan, perhatian yang lebih sungguh-sungguh ke depannya bang. Oke, kita akan cobakan ini. Ini berarti ini lebih jelasnya berarti 2 orang aja beliau sekarang di Iya, Bang. di camp ya. Itu yang saya pikirkan. Itu berjarak sekarang beliau 2. Itu sisa makanan atau gimana persediaan makanannya, Bang? Terkadang bang saya kirim makanan pulang donasi, saya langsung ke atas mengantar donasi. Ini baru untuk saya bang, yang ini 2 orang tanpa lampu bang di sana. Oke. Berarti penerangan yang penting kali ya, Pak ya? Ya penerangan bang. Ya, terima kasih saya nggak bisa bang. Oke. Berarti ada 2 kilo dari camp pertama menuju ke tempat beliau. Iya. Kemudian masyarakat yang lain yang di sini masih menetap di sini atau udah ke Masih bang, tempat lain? kalau yang di Dilan nih masih di sana. Kira-kira berapa persen? Masih adakah di sini 50% atau Cuman satu rumah yang hanyut itu saja bang. oh yang apa ya yang pergi ya? Dia kelima dijemput oleh Berarti yang lain masih tetap di Masih tetap, Bang. rumah ya. Mm-mm. Ya. Kita akan usahakan Bang, Iya. mudah-mudahan udah nanti ada sanak kita yang akan Iya. datang dan bisa bertemu dengan udah itu dan beliau akan bantu untuk langsung ke lokasi dan kita doakan mudah-mudahan orang tua beliau selalu dalam undangan Allah Muhammad Ta'ala sana.
dan mudah-mudahan beliau diberi kesabaran dan mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ini dari Mandiri Amal Insani, sudah sampai di Kampung Dilan. Tadi ada beberapa rekannya yang menuju lokasi untuk ngantar mendistribusikan bantuan ke penerima manfaat sana.